Karena sekarang pada bulan Dzulhijjah, pada bulan Dzulqa'dah, setelah bulan Syawal, maka saya awali kajian ini. Sekarang marak orang haji ke Baitullah, sudah berangkat. Saya mengkaji pentingnya memahami bulan sesuai yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Artinya di Al-Quran dijelaskan ada 12 bulan, yang mana bulan ke-10 itu ya bulan Syawal, yang ke-11 bulan Dzulqa'dah, yang ke-12 bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram serta Rajab. Artinya di dalam bulan Dzulqa'dah ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, karena termasuk bulan yang dimuliakan, maka tidak boleh berperang dulu. Orang Arab tidak boleh berperang ketika bulan Dzulqa'dah. Tapi ada yang menarik lagi di dalam bulan Dzulqa'dah seperti sekarang ini, yaitu terjadinya Allah itu pernah menjanjikan kepada Nabi Musa akan diberikan kitab Taurat. Karena membahas kitab di sini, Nabi Musa itu akan diberikan kitab Taurat, tapi harus bersemedi selama 40 hari. Itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah itu wa wa'adna Musa salasina lailata wa mamnaha bi asrim fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Haruna lufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Artinya meditasi Nabi Musa itu sebulan penuh di bulan Dzulqa'dah ini untuk mendapatkan kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ orsinil, kitabnya orsinil, kitab Taurat yang orsinil. Jadi ahlul kitab itu ialah orang yang masih menututi atau memiliki kitab yang orsinil seperti Taurat kepada Nabi Musa itu, atau kitab Injil yang orsinil kepada Nabi Isa. Karena sejarahnya Nabi Muhammad itu setelah kedua nabi tersebut, lebih dulu Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Sebelum membahas di sini seperti itu, dan pada bulan Dzulqa'dah ini, menurut Imam Tafsir Ibnu Katsir, ihram niat haji itu sudah diperbolehkan sejak bulan Dzulqa'dah. Terus nanti ke bulan Dzulhijjah, juga di bulan Muharram dan Rajab. Itu boleh ihram untuk melaksanakan haji. Jadi bulan Dzulqa'dah ini kalau bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli, ialah boleh mengerjakan ihram niat haji pada bulan Dzulqa'dah ini. Dan di dalam Al-Quran disebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, itu 4 bulan yang saya sebutkan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram, Rajab. Ihramnya boleh niat dari situ, niat melaksanakan haji ihram itu dan pakai pakaian ihram. Dan juga haji itu Al-Hajju Al-Arafah, wukuf di Arafah, dilanjutkan pada bulan Dzulhijjah itu. Jadi Dzulqa'dah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti puncaknya pada bulan ke-12, yaitu orang Islam melaksanakan haji di Baitullah. Artinya agama Islam itu ada perayaan-perayaan tertentu.
Kalau Allah sudah memuliakan, pasti ada alasan di balik itu. Baru sekarang di sini membahas ahlul kitab. Ahlul kitab seperti tadi, yaitu orang yang masih memegang kitab Taurat yang asli atau kitab Injil yang asli. Karena sekarang ini marak di media sosial itu pembahasannya Injil yang diutarakan itu kan sudah tidak asli, atau Taurat Yahudi marak sekali dibahas oleh TikToker atau YouTuber itu dari non muslim. Yang dibahas kadang tidak masuk akal, kadang yang dibahas kok Tuhan kalian itu mengancam jadi kera di dalam Al-Baqarah, padahal kera di situ bukan langsung jadi kera. Yahudi itu karena rakus diibaratkan dengan kera, bukan langsung dikutuk. Kalau rakus disuruh jangan ngambil ikan pada hari Sabtu, ternyata pada hari Sabtu itu Yahudi gak ngambil, tapi ngambil dari pinggir. Kunu kirodatan khosiin gitu. Kalau orang yang rakus seperti kera gitu. Artinya tidak berlandasan. Kadang non muslim itu membahas kesalahan-kesalahan di dalam kitab yang orisinil. Sedangkan kita mempunyai data atau kitab yang membenarkan keduanya itu, tapi yang asli. Artinya kita orang Islam tidak asal bicara. Di sini dijelaskan bahwasanya memang Yahudi itu sering merubah sifat-sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi dengan Tauratnya atau di dalam Injil itu sering dirubah sifatnya. Sudah disebutkan akan ada nabi yang tanda-tandanya seperti Nabi Muhammad, dirubah. Bukan itu saja yang dirubah, janji Allah juga dirubah di dalam Taurat. Dan juga orang yang senang bersumpah untuk transaksi sampai bersumpah bohong dengan kebohongan, maka turunlah ayat innalladzina yastaruna al-ayah. Diancam orang-orang yang seperti itu, orang yang berpegang teguh kepada kitab yang menjual dengan rendah iman mereka, yaitu merubah sifatnya Nabi Muhammad dan juga bersumpah dengan bohong, dijual dengan samanan qalila. Di dunia menceritakan benar, kitab saya itu benar, masih asli, tapi sebenarnya sudah tidak asli lagi karena banyak melalui perubahan Injil yang sekarang itu. Maka ancamannya Allah kepada orang yang berpegang teguh kepada Injil yang tidak orisinil, ancamannya yang pertama, tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, tidak akan mendapatkan bagian surga di akhirat. Surga tidak akan didapat bagi orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran sekarang ini. Dan juga wala yukallimuhumullah, Allah murka kepada orang yang seperti itu, wala yanduru ilaihim, dan juga tidak ada kasih sayang di hari kiamat, dan juga tidak ada pengampunan, bahkan akan mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala yang berkuar-kuar di media sosial, mempertahankan Injil top. Kata siapa top? Al-Quran dirubah-rubah.
Injil yang sudah banyak perubahannya dikatakan dari Tuhan yang Maha Esa. Makanya dari situ akan mendapatkan siksaan dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan ini dari Allah, ini dari Allah. Nah, dan ada yang dibahas lagi, non muslim itu sembrono, ada TikToker itu sembrono dalam membahas agamanya sendiri, sehingga merembet-rembet ke agama Islam yang sangat tertib ketika membahas keagamaan, mengatakan bahwasanya yang ditolak oleh orang Islam Trinitas. Kalau bukan Trinitas tidak ditolak katanya. Terus katanya kalau Tuhannya orang Islam, mana ada mengatakan selain agama Islam kafir. Bahkan di agama Islam itu kalau tidak menyembah selain Allah sudah jelas dikatakan tidak Islam atau non muslim atau kafir. Di sini kitabnya saja sudah bermasalah, apalagi perdebatannya bermasalah. Sangat bermasalah. Makanya kita harus berani mengungkapkan kesalahan mereka, apa saja kesalahannya, seperti yang saya uraikan tadi. Disebutkan lagi di dalam Al-Quran ini, wa inna minhum, ahlul kitab saja yang memegang Taurat yang orsinil atau Injil yang orsinil, ada sebagian sebagaimana dicontohkan Ka'ab bin Ashraf. Berarti kalau kaf ini tamsil, contoh, berarti yang seperti Ka'ab bin Ashraf ini sangat banyak. Sampai sekarang itu masih berlaku yang membangga-banggakan kitab yang sudah dirubah, banyak dirubah, dibangga-banggakan. Dibaca kitabnya, Injilnya dibaca, yalwuna alsinatahum bil kitab, dibaca, tapi yang dibaca ay ya'tifunaha bi qiraatihi, sudah dirubah anil munazzali ila ma harrafuhu, dirubah dari Injil yang asli ila ma harrafuhu, kepada apa yang sudah kitab yang dirubah. Di Injil itu sudah tidak disebutkan sifatnya Nabi Muhammad dan sesamanya. Artinya di Injil itu akan menyebutkan Ahmad, akan ada Nabi yang terakhir itu namanya Ahmad, tapi dirubah berarti harrafuhu, dirubah. Ditahsabuhu, supaya dikira kitab orsinil Injil yang dulu yang diturunkan Allah, padahal wa ma huwa minal kitab, dan bersekuku ini dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah. Wa ma huwa min indillah, sebenarnya Injil yang sudah tidak asli bukan dari Allah lagi. Ini termasuk dusta kepada Allah dan mereka mengetahui pendustaannya. Artinya yang dikelabuhin itu orang Islam, dikira orang Islam itu tidak tahu Injil yang orsinil atau Taurat yang orsinil. Di dalam cerita penurunan Taurat itu sendiri, setelah Nabi Musa bersemedi selama 40 hari,
wa adna Musa arba'ina lailatan summat takhottumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Pengikutnya Nabi Musa ini menyembah ijil, sapi yang bisa bengengek, bersuara. Di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan kenapa sapi buatan Musa Samiri itu bisa bersuara, karena diletakkan sisa-sisa telapak kaki Nabi Ibrahim yang ada di Mekah, sehingga bisa membuat patung yang dibuat dari sapi itu bisa bersuara. Artinya di dalam cerita Taurat ada ceritanya sendiri, yaitu ceritanya Nabi Musa pada bulan Dzulqa'dah bersemedi 30 hari ditambah bulan Dzulhijjah 10 hari, dan juga kalau umat Islam sekarang ini boleh ikhram dari bulan Dzulqa'dah untuk melaksanakan haji, ditambah wukuf di Arafah nantinya di bulan Dzulhijjah. Dan itu diterangkan oleh kitab Al-Quran yang masih orisinil, bahasa Arab asli, penurunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kitab Taurat dan Injil itu sudah ada upaya untuk manipulasi atau tambahan-tambahan. Artinya kalau saya bahasa singkatnya, Injil KW dan Taurat KW saya tidak percaya. Saya percaya kepada At-Taurat yang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Injil yang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa, atau Nabi Isa yang di dalamnya itu menjelaskan sifat Nabi Muhammad, dan Injil Taurat itu disempurnakan oleh Al-Quran. Artinya tidak ada jalan untuk non-muslim berdebat dengan orang Islam ketika orang Islam kembali kepada Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.